Saudara, kembali Anda menyaksikan program Sapa Kalsel bersama saya Aulia Tasya di sini dan juga narasumber kita dari ahli gizi ada Mbak Hijrah dan juga Mbak Fitria di sini. Kita bakal kembali lagi ngomongin soal target keberhasilan dari program makan bergizi gratis ini di Kalimantan Selatan sendiri. Seperti apa itu, Mbak? Targetnya di kami paling tidak berat badan anak tuh tiap bulan pasti naik, Mbak, ya. Berat Oke. badan, tinggi badan tuh terpantau naik, terus tumbuh kembangnya baik, terus tidak ada lagi remaja yang anemia. Ya, itu sih. Target keberhasilannya ya tadi kita melihat tumbuh kembang si anak, apakah mereka memang mencukupi dengan kebutuhannya selama kita memberikan. Terus kita mengasih edukasi lagi selanjutnya. Mungkin di sisi itu saya kebanyakan. Jadi masyarakat bisa tahu ya perbedaan ketika ada intervensi dari ahli gizi langsung dalam program MBG ini, benar. bahwa ada target-target yang akan dimaksimalkan gitu ya. Jadi ada perbedaan ya antara dapur atau SPPG yang punya ahli gizi dan juga tidak. Nah, banyak yang bisa memberikan saran-saran terkait gizi gitu ketika dalam proses pembuatan makan bergizi gratis gitu. Tapi apa sih yang membedakan gitu kompetensi antara seorang ahli gizi bersertifikat dan dibandingkan dengan saran gizi dari sumber yang non profesional? Apa perbedaannya gitu ketika pelaksanaan di lapangan? Karena kan ahli gizi ini memiliki kompetensinya, Mbak ya, memilikinya karena kita itu berpendidikan pelatihan, terus kita juga di bidang ilmu kesehatan juga yang kita miliki. Kalau yang profesional gizi kan otomatis dia mendalami, Mbak ya. Jadi asesmen gizi, untuk diet gizi, kebutuhan menghitung AKG, kebutuhan kecukupan gizi individu itu kan ilmunya lebih mendalam ya. Oke. Daripada yang non profesional kan hanya dilatih sementara, ibaratnya cuma kulitnya aja lah. Nah, dalam buahnya kan dia belum dapet tuh. Nah, itu sih perbedaannya, Mbak. Oke, jadi ketika ada intervensi dari ahli gizi dalam proses makan bergizi gratis ini, gizi itu bisa lebih tepat gitu ya untuk Lebih perhitungannya ya. Iya, lebih untuk akurat. perhitungan individunya. Iya. Tapi dalam prosesnya di lapangan itu gimana ya untuk ahli gizi ini memastikan bahwa perencanaan antara menu dalam program makan bergizi gratis ini bisa sejalan gitu dengan pembuatannya gitu, dengan aturan gizinya, dengan AKG-nya itu seperti apa? Apalagi ini kan juga harus disesuaikan sama pola makan masyarakat di Kalimantan Selatan sendiri ya. Mungkin bisa sharing soal itu. Jadi kami pertama menghitung kebutuhan gizinya per usia dulu, Mbak ya. Oke. Per usianya, jadi yang TK, PAUD, sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kan kebutuhan kalorinya berbeda pasti dengan yang remaja, yang SMP dan SMA. Iya. Jadi nilai kalorinya itu kita hitung per gramasi bahan, berat bahan, berat proteinnya, lauknya, nabatinya, proteinnya, protein hewani, nabati, kalorinya, karbohidratnya, seratnya itu semua dihitung secara detail. Nah, itu kenapa profesional gizi tuh harus yang memegang harus yang profesional gizi, bukan yang non profesional. Karena kan untuk yang ke dalamnya seperti itu kan tidak semua bisa. Jadi ada proses panjang Prosesnya ya panjang, benar. dalam pembuatan ini, nggak Inggih, serta-merta kita nggak bikin serta-merta menu buat inggih, hari ini benar, terus iya. dikasih gitu ya. Inggih, ada gramasi khususnya. Terus untuk pemilihan bahan makanan kan kita juga di gizi itu nggak cuma asal jadi ya, Mbak ya. Kan keanekaragaman warna segala macam kan kita pertimbangkan tuh. Jadi kan ada ilmu khususnya istilahnya. Oke. Nggak yang kalau misalkan hari ini makannya menunya nasi kuning misalkan, Inggih. ya semuanya nasi kuning gitu disamaratain pakai telur gitu. Sedangkan mungkin ada yang nggak bisa makan telur gitu ya. Inggih, Jadi itu benar. disesuaikan ya, Mbak? Disesuaikan. Karena kan ada yang alergi kadang, Mbak ya. Jadi untuk lauk tuh biasanya kalau yang alergi kami pisah. Oke. Jadi kan waktu MOU ke sekolahan itu kami tanya dulu, apakah ada alergi apa tidak. Kalau ada alergi kami kasih bikin not di omprengnya. Ya. Jadi setiap ahli gizi dalam SPPG itu punya data tersendiri ya terkait berapa jumlah yang punya alergi ini. Benar. Dan itu bakal pendistribusiannya disesuaikan sama guru-gurunya di sekolah ya. Iya. Oke.
Tapi bagaimana sih, prosesnya ahli gizi ini bekerja sama dengan, ahli lainnya gitu seperti dokter mungkin atau puskesmas tadi. Bagaimana, kalian bekerja sama untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi gratis ini sendiri? Kalau kita, berkolaborasi dengan seperti kayak tim kesehatan yang lainnya, itu kita sering komunikasi dengan cara bertemu atau gimana solusinya untuk, kelancarannya program ini. Karena, tidak hanya untuk ahli gizi juga ya, karena kayak seperti contohnya, orang puskesmas kayak itu, mereka juga harus terlibat karena kan kalau hal yang tidak maka mereka bisa juga membantu kita. Oke, jadi ada rapat gitu ya sebelum pelaksanaannya sendiri, dan itu dilaksanakannya seperti apa? Karena kan untuk, Mbak tadi udah menjalankan selama 3 bulan, nah Mbak sendiri baru menjalankan selama 2 minggu gitu. Iya. Biasanya rapatnya itu kapan gitu terjadinya? Rapatnya itu nggak nentu, nanti pihak tim dari, puskesmas atau dari PKS kayak gitu mereka, berkoordinasi dulu, konfirmasi ke kita sebagai tim dapur dan nanti mereka yang mengevaluasi, gimana sih dapur yang bagusnya kayak gini, makanan untuk anak-anak di wilayah situ apa yang mereka suka. Jadi biar ibaratnya itu, makanan nggak kebuang kayak gitu. Jadi kita yang sebagai ahli gizi harus, bisa gimana caranya memodifikasi atau memvariasi makanan. Oke, menarik ya perbincangan kita hari ini soal bagaimana pengawasan ahli gizi dalam proses makan bergizi gratis. Saudara, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme dari pengawasan ahli gizi dalam proses program makan bergizi gratis. Selengkapnya tetap bersama kami di program Sapa Kalsel.